Secara universal, ada 5 jenis gelombang otak manusia bersumber pada kecepatan ataupun tingkatan frekuensinya, yang diukur dalam hertz. Perbandingan tingkatan frekuensi ini membuat tiap jenis gelombang dominan pada satu kegiatan tertentu. Halo semuanya, aku Alan. Selamat datang di Sping Mind Channel, tempat kamu merubah pola pikir menuju kesuksesan tanpa batas. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas jenis-jenis gelombang otak. Jika video ini bermanfaat silakan beri like, share ke teman kamu, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan seputar gelombang otak, silakan tulis di kolom komentar. Baik tidak berlama-lama, langsung kita simak. Secara universal, ada 5 jenis gelombang otak manusia bersumber pada kecepatan ataupun tingkatan frekuensinya, yang diukur dalam hertz. Perbandingan tingkatan frekuensi ini membuat tiap jenis gelombang dominan pada satu kegiatan tertentu. Buat lebih jelasnya, berikut merupakan bermacam jenis gelombang otak yang terdapat pada manusia. 1. Delta. Delta merupakan jenis gelombang yang sangat lambat dengan tingkatan kecepatan 1-4 Hz. Jenis gelombang ini timbul pada sesi ketiga serta keempat dalam tahapan tidur atau tidur nyenyak tanpa mimpi ataupun kala melaksanakan meditasi. Para pakar meyakini kalau proses pengobatan serta regenerasi sel dirangsang kala otak sebagian besar memproduksi jenis delta. Ada pula kelebihan gelombang delta kerap jadi pemicu ketidakmampuan belajar serta attention deficit hyperactivity disorder. Tidak hanya itu, tidur berjalan serta mengigau juga kerap terpaut dengan gelombang delta yang dominan. Tidak cuma itu, seorang yang hadapi luka otak juga kerap menciptakan pola delta yang dominan dikala tersadar sehingga masih susah melaksanakan tugas yang perlu pemahaman besar. 2. Theta. Gelombang theta dengan kecepatan 4-8 Hz juga tergolong dalam tidur, namun cuma sepanjang tidur ringan, mengantuk, dan kala relaksasi. Jenis gelombang otak ini pula dianggap bermanfaat buat hipnoterapi karena otak bisa jadi sangat reseptif sepanjang theta mendominasi. Ada pula kelebihan gelombang theta dikala keadaan terjaga menimbulkan perasaan tidak karuan serta melamun yang umumnya dilaporkan pada pengidap attention deficit hyperactivity disorder. Tetapi, pengaruh theta dapat berbeda pada otak kanan serta kiri dan bagian otak yang lain. Sangat banyak theta di belahan kiri dapat menyebabkan minimnya organisasi, sebaliknya kelebihan theta di otak kanan memunculkan sikap impulsif. Ada pula gelombang theta di bagian hipokampus berkaitan dengan penyimpanan memori ataupun keahlian energi ingat. 3. Alpha. Gelombang alpha dengan kecepatan 8-12 Hz, mendominasi dikala kamu terjaga, namun tidak melaksanakan kegiatan apapun, seperti saat bersantai, bangun tidur pada pagi hari, sesaat ketika sebelum kamu tidur, ataupun dikala kamu melamun. Gelombang alfa cenderung besar pada belahan otak kanan, serta kekurangan alfa di bagian ini terpaut dengan sikap penarikan sosial serta tekanan mental. Ada juga bila alfa melambat serta frekuensi theta bertambah, keadaan ini kerap berkaitan dengan penyakit Parkinson serta penyusutan kognitif. Kebalikannya, kegiatan gelombang alfa dapat menolong kurangi tekanan pikiran, kecemasan, dan rasa sakit. 4. Beta. Jenis gelombang otak yang lain yaitu beta dengan kecepatan 12-38 Hz. Gelombang ini mendominasi dikala kamu dalam pemahaman penuh serta fokus seperti kala menyelesaikan permasalahan ataupun mengambil keputusan. Gelombang ini lebih kerap muncul pada siang hari serta sebagian besar kegiatan dikala kamu terjaga. Apabila otak penuh dengan gelombang beta untuk waktu yang lama, perihal ini bisa menyebabkan ketegangan serta susah bersantai. Bila timbul terus-menerus pada malam hari, keadaan ini dapat membuat kamu susah tidur serta menenangkan pikiran, sampai muncul keadaan tidak bisa tidur dan sakit kepala sebelah. 5. Gamma. Berbanding terbalik dengan delta, gamma merupakan gelombang otak yang tercepat dengan tingkat frekuensi mencapai 30-100 Hz. Sebagai yang tercepat, jenis gelombang gamma mendominasi ketika kamu berada pada konsentrasi penuh serta fungsi kognitif tingkat tinggi. Oleh sebab itu,
Gelombang ini terpaut dengan pemrosesan memori, bahasa, pembentukan ide, serta pembelajaran. Bahkan, aktivitas gamma yang tinggi sering dihubungkan dengan IQ yang tinggi, kasih sayang, memori luar biasa, serta kebahagiaan. Sebaliknya, rendahnya tingkat aktivitas gamma kerap terpaut dengan kesulitan belajar, gangguan pemrosesan mental, serta memori terbatas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu butuh audio relaksasi gelombang otak untuk kualitas tidur, penyembuhan, meditasi, dan lain-lain, bisa klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa pada video gelombang otak berikutnya. Salam ajaib.